Kepada seluruh jemaat, kami undang untuk berdiri karena prosesi sudah akan masuk ke dalam gereja. Jemaat dapat duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melanjutkan lagu pujian dari paduan suara pra-remaja tadi, kita langsung saja masuk ke kebaktian kita. Kita memuji Tuhan dengan buku nyanyian HKBP 754 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Berlimpah sukacita di hatiku.
Kasih Yesusku selalu di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kasih Yesusku selalu di hatiku, Yesus di hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk mencilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang pertama dan maksudnya. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada segala-galanya. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 14 sampai dengan ayat 24. Mari kita membacanya secara bergantian. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit
dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Lalu ia menganjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali." Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Warta jemaat di HKBP Stoyo Resort Stoyo, Minggu 8 Mei 2022. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Jubilate. Topik minggu, kuasa Tuhan yang menghidupkan. Yang kedua, Parheheon Sekolah Minggu dan Praremaja HKBP Stoyo. Hari ini Minggu 8 Mei 2022, Parheheon Sekolah Minggu dan Praremaja HKBP Stoyo dalam Parheheon Sekolah Minggu dan Praremaja serta guru sekolah minggu turut ambil bagian dalam pelayanan di ibadah pukul 8.30, pukul 11 dan pukul 18 WIB untuk hari tahun, semat bunga, persembahan, kata sambutan, doa syafaat, kor dan video kelas Batita TK. Setelah warta dibacakan, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Sekolah Minggu dan Praremaja, Pio Turnip, dan doa syafaat oleh Abraham Marbun. Ketiga, sosialisasi pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP. Senin 9 Mei 2022 akan dilaksanakan sosialisasi pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP bertempat di Balai Sinta, Jalan Laksda Adi Sucipto, nomor 88, Catur Tunggal, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari HKBP Resort Stoyo yang akan mengikuti sentralisasi tersebut adalah Pendeta Resort HKBP Stoyo, Pendeta S. Togatorop, SMTH, Sintua S. Sijabat, Ketua Parartaon, Sintua LP Munte, Bendara Huria. Keempat, laporan pertanggungjawaban panitia ulang tahun PAO Papula Tahunon Dohot Parheon Paropuan HKBP Stoyo 2022, Dohot Pembubaran. Panitia ulang tahun ke-48 tahun dan Parheon Parupuan HKBP Stoyo akan membuat laporan pertanggungjawaban di acara ulang tahun ke-48 tahun dan Parheon Parupuan HKBP Stoyo yang telah dilaksanakan Minggu 24 April 2022 yang lalu dan akan dilanjutkan pembubaran panitia ulang tahun dan Parheon Parupuan HKBP Stoyo. Acara laporan pertanggungjawaban tersebut akan dimulai dengan ibadah singkat. Laporan pertanggungjawaban akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 11 Mei 2022 jam 17 WIB. Tempat di rumah keluarga Sintua S. Lumban Gaul, S. Borunadea, Jalan Usman Harun nomor 10 D, Komplek Angkatan Laut. Dihimbau kepada seluruh panitia supaya hadir dalam acara tersebut. Yang kelima, sermon punguan Ina pada hari Kamis. Kamis 12 Mei 2022, punguan Ina pada hari Kamis HKBP Stoyo akan melaksanakan sermon sekaligus pemilihan koordinator Ina pada hari Kamis mulai pukul 16.30 WIB. Dihimbau kepada punguan Ina pada hari Kamis supaya hadir dalam sermon tersebut. Yang keenam, pertanggiangan sektor. Kamis 12 Mei 2022, gereja kita mengadakan pertanggiangan sektor secara tatap muka masuk pukul 19.30. Bagi jemaat yang mengikuti secara live streaming, link YouTube akan dibagikan melalui WA group masing-masing sektor. Yang ketujuh, mutasi pendeta. Minggu 15 Mei 2022 akan dilaksanakan acara mutasi pendeta HKBP Resort Stoyo, Pendeta Mei Marulak Siahaan STH MPDK,
pindah tugas menjadi pendeta resort di HKBP Kayu Putih, Distrik 8 DKI Jakarta, sekaligus pelantikan pendeta Esron Ambarita MDiv menjadi pendeta fungsional HKBP Stoyo Resort Stoyo. Ibadah masuk pukul 10.30 WIB. Di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar sebagai ucapan terima kasih kepada pendeta Mei Marulak Siahaan MPDK dan keluarga atas pelayanan selama di HKBP Stoyo. Marilah kita menyerahkannya dengan sukacita. Setiap selesai ibadah dilanjutkan dengan acara Ramah Tamah di lantai 2 serbaguna, dihadiri Parhalado 2 orang, utusan setiap sektor 2 orang, utusan setiap paduan suara dan tamu gereja. Pada Minggu 22 Mei 2022 akan dilaksanakan pelantikan pendeta Mei Marulak Siahaan STH MPDK menjadi pendeta resort di HKBP Kayu Putih, Distrik 8 DKI Jakarta. Yang ke-8, sumbangan. Diterima sumbangan dari Raisa Borusitorus dan Teopani Santa Nauli Siahaan. Bunga altar untuk Minggu 8 Mei 2022, ucapan syukur sehat dalam ulang tahun yang ke-17 tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Tuhan memberkati.
Shalom, selamat sore Jemaat HKBP Sutoyo yang beribadah di gereja pada hari ini dan juga Jemaat Gereja HKBP Sutoyo yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Sehubungan dengan perayaan Parheheon Sekolah Minggu, maka ibadah hari ini tanggal 8 Mei 2022 dilayani oleh anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu sebagai penerima tamu, petugas persembahan, dan doa syafaat. Kami juga menampilkan paduan suara anak sekolah minggu dari kelas 1 sampai dengan pra-remaja pada ibadah pukul 8.30, 11, dan 18. Adapun tema Parheheon yaitu Sada Mahita di Bagasan Tuhan Yesus yang diambil dari Filipi 2 ayat 2. Dengan subtema, anak-anak terpanggil untuk rendah hati dan hidup mengasihi dengan mengutamakan dan memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam rangka Parheheon, sekolah minggu dan pra-remaja, kami juga akan mengadakan perlombaan bagi anak sekolah minggu dan anak pra-remaja secara offline dan online. Lomba-lomba yang diadakan antara lain seperti lomba Family Got Talent, Ranking 1, futsal, dan berbagai lomba lainnya. Dan perayaan Puncak Parheheon Sekolah Minggu akan diadakan pada tanggal 23 Juli 2022. Besar harapan kami untuk Amang dan Inang orang tua murid sekolah minggu dan pra-remaja mendukung adik-adik untuk berpartisipasi aktif dalam lomba yang akan kami selenggarakan. Dari tahun 2020 hingga saat ini, ibadah sekolah minggu masih diadakan secara online melalui YouTube Sekolah Minggu HKBP Sutoyo, dikarenakan kondisi pandemi COVID. Mari kita bersama-sama mendoakan supaya pandemi COVID bisa semakin menurun dan anak-anak dapat ibadah dengan aman bersama-sama di gereja. Yang terakhir, saat ini jumlah anak sekolah minggu dan pra-remaja berdasarkan biodata yang terkumpul kepada kami yaitu kelas TK ada 48 anak, kelas balita ada 54 anak, kelas TK ada 41 anak, kelas 1-2 ada 70 anak, kelas 3-4 ada 63 anak, kelas 5-6 ada 80 anak, dan yang terakhir kelas pra-remaja ada 125 anak. Dan total keseluruhan anak sekolah minggu dan pra-remaja adalah sebanyak 481 orang, sedangkan untuk guru sekolah minggu dan pra-remaja yang melayani di gereja HKBP Sutoyo sebanyak 27 orang. Dengan jumlah guru sekolah minggu yang tidak sebanding dengan jumlah anak-anak sekolah minggu dan pra-remaja yang kami layani, maka kami membuka kesempatan bagi putra-putri dari Inang Amang yang rindu melayani anak-anak sekolah minggu untuk dapat menghubungi pengurus sekolah minggu dan pra-remaja atau melalui sekretaris gereja HKBP Sutoyo untuk bersama-sama dengan kami melayani anak-anak murid sekolah minggu dan kelas pra-remaja. Sekian dan terima kasih. Hai kakak abang, jangan lupa untuk join sebagai guru dan pemusik di Sekolah Minggu HKBP Sutoyo. Ditunggu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena berkat dan rahmat-Mu kami bisa beribadah bersama di rumah-Mu. Kami juga mengucap syukur atas cuaca yang cerah hari ini. Kami juga mengucap syukur untuk peralatan yang dapat digunakan berupa sound system, peralatan musik, alat proyektor atau TV, dan peralatan yang lainnya yang dapat menunjang ibadah hari ini. Kami juga mengucap syukur untuk pelayan Tuhan yang melayani hari ini sehingga dapat melancarkan ibadah hari ini. Kami juga mengucap syukur untuk jemaat Tuhan yang dapat beribadah bersama di gereja ini. Kami mau menaikkan doa-doa permohonan ya Bapak. Kami berdoa
untuk kebaktian minggu yang dilaksanakan di Gereja AKBP Sutoyo, seluruh AKBP, dan gereja-gereja di dunia. Tuhan berkati sehingga dapat berjalan dengan lancar, sehingga nama Tuhan selalu dimasyhurkan selama-lamanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk perayaan Parheon anak sekolah minggu dan pra-remaja hari ini. Tuhan berkati agar kami anak-anak sekolah minggu dan pra-remaja dapat bersukacita bersama dengan kakak atau abang sekolah minggu dan pra-remaja. Kami juga berdoa, ya Bapak, untuk para orang tua kami, berikanlah kekuatan, umur panjang, dan senantiasa menerima berkat Tuhan melalui pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, agar dapat memerintah dengan adil, jujur, dan bijaksana. Kami juga memohon agar pandemi COVID-19 bisa diatasi dan dapat hilang dari dunia ini. Dan kami juga berdoa untuk Tuhan supaya memberkati ibadah yang akan dilaksanakan sekolah minggu dan pra-remaja secara tatap muka, agar tidak terjadi suatu kendala apapun itu. Kami juga memohon agar Tuhan menambahkan guru-guru anak sekolah minggu atau pra-remaja, karena gereja kami sedang kekurangan pembimbing. Tuhan, berkati kami agar tetap mengimani padamu saja. Hapuskanlah segala dosa-dosa kami ya Tuhan, dan jauhkanlah kami daripada yang jahat. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan sambil kita menyerahkan persembahan yang pertama di kantung 1A dan 1B. Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku. Itulah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Oh Tuhan, mencariku, memahami maksudku. Berjumpa dengan Tuhanku.
Kidung yang baru baginya. Itulah saatnya berjumpa dengan Tuhanmu. Oh Tuhan, mencariku, berbahagia, bersyukur. Itulah saatnya berjumpa dengan Tuhanmu. Yesus menebus, bila mana di hidupmu kau masuk rumah Tuhanmu. Itulah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Oh Tuhan, mencarimu, berbahagia, bersyukur. Itulah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku. Itulah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Oh Tuhan, mencarimu, berbahagia, bersyukur. Itulah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Aku bilang, ku pastinya, aku bahagia selamanya. Tahu benar di belakangnya, bersoraku didengarnya. Itulah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Oh Tuhan, mencariku, berbahagia, bersyukur. Itulah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Ku berserah kepadanya, aku miliknya selamanya. Mari bersama nyanyikan kidung yang baru baginya. Indah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Oh Tuhan,
Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini pada Minggu Jubilati sekaligus Parheheon Sekolah Minggu dan Praremaja Gereja kita HKBP Sutoyo. Selamat Parheheon kepada adik-adik kami Sekolah Minggu dan Praremaja. Senantiasa bangkit dalam pelayanan di gereja Tuhan, semangat untuk senantiasa memuji nama Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini yang tertulis dari Kisah Para Rasul 9 yang dimulai dari ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-43. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memperhatikan dan saya membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan, di Yope ada seorang murid perempuan yang bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian pembacaan firman Tuhan dengan topik hari ini, kuasa Tuhan yang menghidupkan, wasoni debata napangoluhon. Demikianlah topiknya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda atau saudara mengalami mujizat? Atau pernahkah saudara merasakan atau melihat suatu kemustahilan menjadi sebuah kenyataan? Atau pernahkah saudara atau Anda semua anugerah keajaiban Tuhan itu terjadi dalam hidupmu? Hidup kita ini memang adalah keajaiban atau anugerah yang ajaib yang Tuhan berikan kepada kita, amazing grace. Tuhan begitu sempurna menciptakan kita, Tuhan begitu lengkap menciptakan kita, dan kita adalah merupakan keajaiban Tuhan itu. Maka keajaiban itu adalah ketika kita menerima anugerah Tuhan itu
jangan langsung kita pikirkan bahwa keajaiban itu sesuatu hal yang di luar pikiran kita menjadi kenyataan. Tetapi pandanglah dirimu, lihatlah dirimu, bagaimana Tuhan menciptakan kamu, bagaimana Tuhan menjadikan kamu, itu adalah sebuah keajaiban yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan kita itu adalah Tuhan mujizat. Makanya dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. For God nothing impossible. Semua Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan manusia. Semua Tuhan bisa perbuat bagi diri kita sebagai ciptaannya. Dan Alkitab kita ini penuh dengan cerita mujizat. Cerita dalam Alkitab kita itu banyak cerita tentang keajaiban Tuhan itu. Misalnya kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, ketika kelahiran Ishak anak Abraham, yang Abraham sudah berumur uzur, tetapi Tuhan memberikan seorang anak kepada Abraham, itu merupakan sebuah keajaiban bagi diri Abraham. Dan ketika Yesus memberikan 5.000 orang makan dengan 2 ikan dan 5 roti, dan masih banyak lagi sebenarnya cerita mengenai mujizat dalam Alkitab kita ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam firman yang kita baca hari ini mengisahkan pelayanan Petrus yang menghidupkan kembali Tabita, atau yang sering disebut dengan Dorcas. Mengapa kisah penghidupan Tabita atau Dorcas ini begitu penting dituliskan oleh Lukas, sehingga Lukas menuliskan dalam Kisah Para Rasul ini? Satu hal yang ingin ditampilkan oleh Lukas, bukan Petrus yang menghidupkan Tabita atau Dorcas itu, melainkan Allah di dalam Roh Kudus. Petrus hanyalah alat atau media Allah untuk menyatakan kehidupan di dalam diri Dorcas. Siapa Tabita ini? Siapa Dorcas ini? Dia adalah seorang perempuan gesit yang selalu tekun melakukan kebaikan. Dia satu-satunya perempuan murid Yesus. Dia selalu membuka hatinya bagi Yesus. Dia selalu menerima Yesus sebagai juru selamat dan juga Tuhan. Dan Dorcas selalu mengimplementasikan iman dia dalam pelayanan dia dengan berbuat kebaikan. Dia selalu menabur kebaikan. Dia selalu membuat baju untuk para janda. Dia selalu bersedekah kepada orang-orang miskin. Dia selalu memberi apa yang dia miliki kepada orang yang tidak memiliki sesuatu. Itu hal yang luar biasa yang dimiliki oleh Dorcas atau Tabita ini. Dan semua yang dia lakukan itu dengan sepenuh hati, bukan setengah hati, dan dasar kasihlah Dorcas atau Tabita itu melakukan semua itu kepada janda, kepada orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, persoalannya ketika Dorcas sakit dan dia meninggal, dan semua orang-orang yang ada di sekitar dia itu kehilangan Dorcas. Mereka menangis, mereka tersedih, dan bahkan dari antara mereka menyuruh 2 orang untuk menemui Petrus yang ada pada saat itu di Lida. Antara kota Yope dan kota Lida itu tidak terlalu jauh. Mereka meminta kepada Petrus supaya Petrus berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya Dorcas yang mengalami kematian itu dia hidup kembali. Bapak Ibu, sebenarnya bukan persoalan kematian Dorcas ini yang kita lihat.
bukan bagaimana penyebab dia meninggal. Tetapi satu hal yang boleh kita pelajari dari kehidupan daripada Dorcas ini, semasa hidup dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Bahwa dia melakukan perbuatan yang baik itu dengan kasih Tuhan itu di dalam hidupnya. Dan ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita sebagai murid-murid Yesus yang tidak terkecuali. Bagi murid-murid Yesus memang seharusnya melakukan kehendak baik, perbuatan yang baik dalam hidupnya. Selagi Tuhan memberikan nafas kehidupan dan kesempatan hidup kepada Tuhan, kesempatan hidup saat ini, apa yang telah kita perbuat dalam hidup kita? Seandainya Bapak Ibu Saudara saat ini kita meninggal dunia, siapa yang pertama sekali menangisi mayat kita? Siapa yang pertama sekali bersedih atas kepergian kita? Karena banyak juga orang yang meninggal, yang mati, banyak sekali orang yang mencibir. Bahkan tidak bersedih atas kematian seseorang itu. Tetapi ketika Dorcas meninggal dunia, banyak orang yang merasa kehilangan. Bahkan para janda-janda yang telah dia bantu, yang telah membuat baju bagi mereka, mereka juga bersedih. Maka kita Bapak Ibu Saudara, selagi kita masih muda, apalagi anak-anak sekolah minggu, praremaja, hidup kita ini harus selalu berbuat kebaikan. Bahwa hidup kita ini harus melakukan kebaikan, memberi sesuatu kepada orang lain. Maka ketika kita menaburkan kebaikan itu, bahwa orang-orang akan merasakan kebaikan yang kita perbuat itu. Dan begitulah orang-orang yang ada di sekitar Tabita atau Dorcas, mereka merasa kehilangan. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, bukan berarti melakukan kebaikan itu terhindar kematian. Dan tidak usah heran kalau orang baik usianya tidak berkepanjangan, karena kematian bukan lagi akhir dari kehidupan, tetapi kematian itu merupakan jembatan menuju kemuliaan. Ayarong dosongoni, aitu magod do ibadang burju amang pandita nami, asaliling iba mangunu di portibioninna. Asa dilehot Tuhani tiki laho paubao roha diau. Jadi mulut tabereng, kalau kita lihat banyak orang baik cepat meninggal dari dunia ini, mungkin Tuhan melihat asal nampola gudang diulahun ibana dosa, ba hatok mak moding siap portibion. Kita harus ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa kematian itu adalah puncak persoalan yang dihadapi oleh manusia. Bahkan kematian itu sudah menjadi rangkaian peristiwa yang harus dijalani manusia. Kematian datang saat kehidupan pergi. Dan tidak ada seorang pun manusia yang boleh menolak kematian. Dan kematian itu terjadi pada manusia, itu menandakan dia hanya menikmati peristiwa hidup itu sebagai pemberian atau anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Maka di saat ini, ketika Tuhan memberi kesempatan kepada kita, maka lakukanlah kebaikan dalam hidupmu sebagaimana Dorcas Tabita yang selalu berbuat baik dan kasih terhadap orang-orang yang di sekitarnya itu. Hidup kita ini Tuhan yang punya. Nafas kita ini Tuhan yang memberikan. Kapanpun Tuhan katakan di dalam hidup kita, kita tidak boleh tawar-menawar dengan Tuhan itu soal kematian itu. Kita tidak boleh mengatakan nanti dulu, tunggu dulu, saya belum menikah,
saya belum menyelesaikan studi saya belum mempunyai keluarga. Tetapi di saat kematian itu terjadi, bahwa kita tidak boleh menolak kematian itu sendiri. Tetapi satu hal yang boleh kita perhatikan, selagi kita diberi kesempatan hidup ini, marilah kita berbuat baik. Maka firman ini ketika melalui Petrus, mayat Dorcas dibangkitkan. Sebelum proses pengawetan mayat Dorcas dilakukan, para murid hanya membaringkan di ruang atas, dan menyuruh 2 orang menemui Petrus di kota Lida. Dan kedatangan mereka di kota Lida menemui Petrus tidak dimaksudkan untuk menghidupkan kembali, tetapi sebaliknya supaya Petrus mengetahui kebaikan daripada Dorcas yang telah dilakukan kepada mereka. Dan mereka menunjukkan segala apa yang telah diperbuat oleh Dorcas itu. Baju-baju mereka, selendang mereka, mereka tunjukkan kebaikan Dorcas itu kepada Petrus. Maka tergeraklah hati Petrus oleh belas kasihan, dan dia berdoa memohon kepada Tuhan untuk menghidupkan kembali Dorcas. Hal ini Bapak Ibu Saudara, ketergerakan dari hati Petrus adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus. Artinya Roh Kuduslah yang menghidupkan, dan Roh Kuduslah yang bekerja dalam diri Petrus. Petrus itu memohon dan berdoa kepada Tuhan untuk menghidupkan kembali Dorcas yang telah mati itu. Hasilnya apa Bapak Ibu Saudara? Dorcas hidup. Dorcas bangkitlah. Demikian Petrus katakan kepada Dorcas. Dan kebangkitan Dorcas ini menjadi sebuah berita viral di seluruh kota Yope, karena Petrus membangkitkan oleh kuasa Tuhan yang menghidupkan, sehingga berita ini menjadi berita yang sangat tersiar bagi seluruh Yope. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah ini atau kisah kebangkitan Dorcas ini mengajak kita, yang pertama itu, bahwa Allah berkuasa atas kematian itu. Kita harus ingat itu. Dia dapat membangkitkan orang-orang yang dikasihinya. Dan kita adalah milik dari Tuhan itu. Kalau Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita, biarlah Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Biarlah Tuhan yang bercampur tangan dalam kehidupan saudara. Hidup kita ini bukan milik kita, tetapi hidup kita ini adalah milik Tuhan. Jika hidup kita ini milik Tuhan, berarti kita harus hidup yang selalu berserah kepada Tuhan. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan dan apa yang kita miliki, sebab hidup kita ini adalah kuasa dari Tuhan itu sendiri. Makanya nang boy jolma HP pacago-cagoho di bagasang nguluni ibana. Tetapi dia harus selalu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan itu, sebab Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan dia. Itu yang pertama. Yang kedua itu, Allah tidak melupakan kebaikan orang-orang yang dikasihinya. Sebaliknya, Allah memberkati kebaikan itu sehingga orang-orang merasakan kebaikan itu selalu berusaha mendoakannya. Itu yang diperbuat oleh orang-orang di sekitar Dorcas itu, para janda-janda itu. Mereka mendoakan Dorcas. Mereka sampai menangis, sampai sedih. Dan mereka sampai memanggil Petrus dari kota Lida supaya dia didoakan. Tidak ada ruginya kita berbuat baik Bapak Ibu Saudara. Jangan kamu berpikir kita berbuat baik orang lain mencemooh. Kalaupun ada orang lain tidak suka apa yang kita perbuat, tetapi lakukanlah senantiasa perbuatan yang baik itu.
perbuatlah perbuatan yang baik itu. Banyak orang yang akan mendoakan orang-orang yang berbuat baik. Itu Bapak Ibu Saudara. Dan fakta sejarah juga sudah menentukan itu. Orang-orang yang melakukan kebaikan itu namanya selalu dikenang sampai saat ini. Kita tahu bagaimana perjuangan Mahatma Gandhi. Dia membebaskan antara orang-orang yang tertindas pada zamannya itu. Sampai sekarang nama Mahatma Gandhi itu selalu dikenang oleh orang. Kita tahu banyak sekali tokoh-tokoh dunia ini yang selalu melakukan kebaikan. Dan sampai saat ini orang-orang selalu mengenang dia, merasakan apa yang telah diperbuat. Maka kita sebagai orang Kristen, supaya hidup kita sebagai orang Kristen, nama kekristenan yang kita bawa itu senantiasa yang melekat dalam diri kita, maka Allah tidak pernah melupakan orang-orang yang melakukan kebaikan. Allah tidak pernah melupakan kebaikan orang-orang yang dikasihinya. Itu nyata Bapak Ibu Saudara. Itu fakta sebagaimana dalam diri Dorcas atau Tabita yang dihidupkan oleh Allah melalui Rasul Petrus. Dan yang berikut, hal yang boleh kita pelajari dari firman Tuhan ini, bahwa Dorcas menjadi sebuah teladan bagi setiap orang percaya untuk melakukan kebaikan itu. Maka di zaman kita ini perlu banyak Dorcas-Dorcas yang kecil, Dorcas-Dorcas yang lain. Ada namanya si Dorcas di sini? Gak ada. Ada namanya Tabita? Gak ada. Banyak orang tua yang membuat namanya anaknya perempuan si Dorcas, berharap bahwa anaknya itu seperti perilaku dari Dorcas ini. Berharap anaknya itu seperti pribadi Dorcas yang selalu berbuat kebaikan itu. Jadi kita ini, kalaupun kita laki-laki dan perempuan, tokoh Dorcas perempuan di sini, bukan berarti cuma perempuan saja yang mau berbuat baik. Jangan kalah dengan perempuan untuk berbuat baik, tetapi lebihlah laki-laki untuk berbuat baik. Memang lebih banyak perempuan yang berbuat baik ya, apalagi kepada anaknya, ya kan? Kalau di rumah, siapa yang lebih perhatian, ibu atau bapak? Saya tanya dulu pra remaja, ibunya, mamanya, mama kan? Kalau misalnya mamanya udah datang dari kantor, dia capek-capek naik sepeda motor, kepanasan, datang anaknya berlari ke mamanya itu, mama, langsung mamanya menggendong dia, mengangkat dia walaupun anaknya berat 20 kilo atau 15 kilo, dia langsung angkat itu, dia langsung peluk, dia langsung sayang. HP moloro bapak nasyakator Roma geleng nama dokon, bapak, sajoho nalu jauh. Tua mama holau inna. Bisa seperti itu kan? Tapi bapak-bapak sekarang bukan seperti itu lagi. Bapak-bapak sekarang ini sudah modern. Apalagi bapak orang Batak sekarang ini sudah modern. Dulu. Kalau sekarang tidak ada lagi. Buktinya saya. Saya adalah bapak modern. Kalau anak saya datang, bapak, oh saya peluk. Walaupun, tomak mama lau. Itu sosok Dorcas seorang perempuan ini memang luar biasa menginspirasi kita. Dia selalu berbuat sesuatu yang baik. Dan yang berikut, hal yang perlu kita ajarkan agar kita selalu beriman dan percaya kepada Yesus Kristus itu. Jika kita ingin mendapatkan hidup di dunia ini dan di akhir zaman, berimanlah kepada Yesus Kristus. Beriman kepada Yesus berarti memiliki hidup yang kekal. Jadi kita ini sudah memiliki kehidupan yang kekal. Oleh karena kebangkitan Kristus Yesus itu, dan hari ini
Inilah yang membuat kita bersorak-sorai sebagaimana nama minggu Jubilate. Jubilate itu mengajak kita bahwa kehidupan yang Tuhan berikan saat ini kepada kita sungguh harus kita bersorak-sorai kepada Tuhan. Nafas dan kesempatan yang Tuhan berikan saat ini kepada kita sungguh membuat kita untuk bersorak-sorai kepada Tuhan. Bagi Allah, orang-orang percaya itu tetap hidup walaupun dia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup itu. Sebab itu, ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus itu berarti setiap langkah kehidupan kita harus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Apapun pergumulanmu, apapun persoalan hidupmu, apapun yang kamu pikirkan, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu perbuat, selalu mengandalkan Tuhan itu. Beriman kepada Tuhan, meletakkan hidupnya hanya ke dalam tangan Tuhan itu. Demikian yang diperbuat oleh Petrus kepada Tabita ini. Dia hanya bermohon kepada Tuhan supaya Tuhan menganugerahkan kehidupan kepada Tabita ini. Karena itu, kalau hari ini Parheheon Sekolah Minggu dan Praremaja, saya mengajak kepada kita semua, secara khusus kepada Sekolah Minggu dan Praremaja, supaya kita boleh meneladani kehidupan Dorcas ini. Supaya banyak Dorcas di HKBP Sutoyo ini. Jangan berpikir bahwa kita rugi untuk melakukan kebaikan. Bahwa kita berkekurangan ketika kita bersedekah atau memberi sesuatu kepada Tuhan atau kepada orang lain. Tetapi ingatlah, ketika kita berbuat kebaikan itu, bahwa Tuhan akan melihat kebaikan yang kita perbuat itu. Sebab Tuhan berpihak kepada orang-orang yang dikasihinya. Selamat Parheheon kepada adik-adik kami Sekolah Minggu dan Praremaja. Giatlah selalu dalam pelayanan kepada Tuhan itu. Dan tirulah hidupmu seperti kehidupan Dorcas ini. Tuhan memberkatimu. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan di dalam Yesus Kristus atas anugerah kehidupan yang kami terima pada saat ini. Tuhanlah yang mempunyai kehidupan kami. Selagi Tuhan memberi kesempatan dan kehidupan di dalam dunia ini, agar kami melakukan kebaikan sebagaimana Dorcas atau Tabita. Semasa hidup dia berbuat kebaikan, menolong orang-orang yang berkekurangan, membuat baju-baju untuk para janda. Semua itu dia lakukan oleh karena kasih Tuhan, oleh karena iman yang dia miliki, sehingga orang-orang yang ada di sekitar dia menyayangi dan mengasihi dia. Oleh firman-Mu yang kami dengarkan pada sore hari ini, biarlah kami Tuhan meneladani, meniru kehidupan Dorcas atau Tabita ini, supaya kami melakukan kebaikan. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan ini, agar kami mewartakan nama Tuhan melalui pribadi kami dengan berbuat baik. Berikanlah kekuatan kepada kami Tuhan, dan tolonglah kami agar kami mampu berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh Tabita ini. Tuhan telah menempatkan kami di tengah-tengah dunia ini untuk menunjukkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, kamilah orang-orang yang Tuhan pilih, yang percaya kepadamu,
menjadi murid-murid Kristus di tengah dunia ini. Agar kami berbuat seperti yang dilakukan oleh Dorcas. Allah Bapa kami di surga, saat ini gerejamu HKBP Sutoyo ini melaksanakan parheheon sekolah minggu dan praremaja. Biarlah anak-anak sekolah minggu dan praremaja imannya semakin bangkit, imannya semakin bertumbuh untuk melayani Tuhan, untuk berbuat kebaikan dalam dirinya sendiri dan bagi keluarganya, bagi sahabat-sahabatnya, di sekolah dan dimanapun mereka berada. Mereka dapat menampakkan dirinya sebagai orang Kristen untuk melakukan kebaikan itu. Sertailah orang tua dari anak-anak sekolah minggu dan praremaja, tambahkan sukacita dan berikan berkat-berkat Tuhan di tengah keluarga. Bapa yang baik, kami juga berdoa bahwa pada sore hari ini kami mendengarkan berita duka cita dari saudara kami yang telah Tuhan panggil, Nyonya Aritonang Borusi Hombing. Ya Tuhan Allah Bapa kami tahu bagaimana kesedihan keluarga kami yang ditinggalkan ibu yang mereka kasihi. Kami serahkan Tuhan kepadamu, agar Engkau memberi kekuatan dan hikmat kepada keluarga yang ditinggalkan, supaya mereka teguh kuat menghadapinya. Sertai Tuhan keluarga kami, dan Engkaulah yang memelihara kehidupan mereka, agar mereka selalu berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, meskipun mereka menghadapi duka cita yang mendalam oleh karena kepergian ibu yang mereka kasihi. Kami serahkan keluarga kami Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu HKBP Sutoyo ini. Mulai dari anak sekolah minggu, praremaja-remaja, Naposo Bulung, lansia, ina, ama, dan semuanya. Engkaulah yang melindungi, yang memberikan senantiasa kesehatan, yang memberikan sukacita di tengah keluarga. Anak-anak yang Tuhan titipkan bagi kami, jadikanlah itu menjadi anak yang berhikmat, anak yang pintar, anak yang takut kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, yang kami tahu bahwa kondisi pandemi COVID-19 sudah semakin berkurang dari negara kami ini. Tetapi juga kami harus tetap waspada, berhati-hati dengan menjaga protokol kesehatan agar semakin menurun sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami sehari-hari, melakukan pekerjaan kami, mencari nafkah, dan anak-anak kami boleh bersekolah dengan baik. Hapuskan dosa kami Tuhan, baik yang kami perbuat dengan sengaja maupun tidak, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Terpujilah nama Yesus hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 120B dan kita memberi persembahan untuk pembangunan dan pusat.
sorrow, these are true. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth, and always will prevail. God is the strength of my heart. God is my strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion. Oh, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion. Oh, God, forever. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku dan bagianku semuanya. Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku dan bagianku semuanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Angkat
tercurahlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kami segenap yang melayani dalam ibadah sore hari ini mengucapkan kepada kita semua selamat hari Minggu bagi kita. Shalom, tetap patuh pada prokes, horas.